Jangan sepelekan aksi massa yang bersuara. Salah-salah penanganan ekonomi bisa terkena imbasnya. Demo yang berujung ricuh selalu menimbulkan dua hal bagi kegiatan ekonomi. Pertama, jika demonstrasi harus berujung pada pemblokiran jalan, maka aktivitas seperti logistik tentu akan terganggu. Walhasil, ini menimbulkan ongkos tambahan bagi dunia usaha. Kedua, dalam jangka pendek, demonstrasi yang meluas dan berlarut-larut akan menimbulkan sentimen negatif bagi investasi. Investor akan melihat gejolak demo sebagai instabilitas politik. Tentu Anda masih ingat dengan pengesahan Undang-Undang KPK. Pengesahan yang berujung pada demo besar-besaran ini ternyata menjadi sentimen pelaku pasar untuk melakukan aksi jual bersih atau net sale di Bursa Efek Indonesia. Sore hari setelah undang-undang itu diketok, net sale tercatat 558,91 miliar rupiah dan meningkat pada keesokan harinya dengan nilai mencapai 585,67 miliar rupiah. Tak hanya itu, rencana pengesahan RKUHP pun sempat bikin Inggris dan Australia mengeluarkan travel advice ke Indonesia. Ini tentu bisa berdampak negatif bagi geliat pariwisata Indonesia. Ini tergantung mengenai demo ini akan berlanjut atau tidak, berkepanjangan atau tidak. Jika demo ini mungkin jangkanya akan lebih pendek, tidak terlalu berkepanjangan, dan solusi yang ditawarkan dari pemerintah itu sudah bisa diterima oleh semua pihak, sehingga menimbulkan kondisi yang kondusif. Tentu saja ini akan menimbulkan angin segar buat para investor di pasar modal maupun obligasi. Akan tapi jika kerusuhan atau istilahnya demo ini tidak bisa ditangani secara maksimal dari pemerintah maupun dari sisi seluruh masyarakat Indonesia, ini bisa menjadi hal yang membuat investor lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Bukan takut, tapi wait and see mengenai bagaimana arahnya pilkada, kemudian nanti pelantikan, kemudian pengumuman kabinet hingga pilkada dilaksanakan. Itu menjadi momen-momen penting yang perlu diperhatikan oleh para investor. Lalu bagaimana dengan aksi undang-undang pilkada kali ini? Tentu saja ikut merana. Indeks harga saham gabungan melanjutkan koreksi pada perdagangan sesi 2 hari Kamis ini, di tengah semakin memanasnya gejolak politik di dalam negeri. Per pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum penutupan, perdagangan hari ini koreksi IHSG makin membesar, yakni merosot 1,06% ke posisi 7.747. IHSG pun tergelincir ke level psikologis 7.400. IHSG merana di tengah memanasnya aksi demo terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah. Beberapa waktu lalu, pagar di belakang gedung Dewan Perwakilan Rakyat pun berhasil dirobohkan oleh kalangan mahasiswa yang berunjuk rasa. Kita harapkan saja aksi ini tidak berlangsung lama dan ekonomi kembali ke sedia kala.